warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, lebih semangat ya jawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi yang cerah ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa dulu ya. Marilah kita berdoa sejenak agar kegiatan kita berlangsung dengan baik dan penuh hikmat. Doa dimulai. Doa selesai. Ananda sekalian, apa kalian tahu kenapa dipanggil ke sini sama ibu? Nggak tahu? Oke, nggak tahu ya. Baiklah, saya memanggil kalian karena kita nanti akan membuat kegiatan konseling kelompok, ya. Apa nama kegiatannya? Konseling kelompok. Ya, benar, konseling kelompok. Yang mana konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang membahas masalah-masalah anggota kelompok. Nanti kita di sini akan mengungkapkan sendiri masing-masing permasalahan apa yang kita alami dan kita sepakati masalah apa yang akan kita bahas. Nah, tenang aja, dalam proses kegiatan ini kita memiliki asas yang namanya asas kerahasiaan, yang mana hal-hal yang sifatnya privasi di sini kita nggak boleh bocorkan keluar. Ada asas kerahasiaannya ya. Jadi kita kudu menjaga privasinya. Yang kedua, asas kesukarelaan, yang mana kita sebagai anggota kelompok harus sukarela memberikan pendapatnya, sarannya, juga mengungkapkan masalahnya. Asas keterbukaan mirip-mirip tipis dengan kesukarelaan, kita harus terbuka. Ini juga ruangannya kan saya buat di musola, jadi lebih tertutup dan menjaga kerahasiaan kita. Jadi ya monggo terbuka aja. Ada asas kegiatan, jadi saya harapkan kita ini aktif, ya, aktif mencari solusi untuk teman yang bermasalah, yang akan kita bahas masalahnya, aktif memberikan tanggapan, dan juga kita harus berperan penting di situ. Oke, baik ya. Asas kekinian juga ada, ya. Asas kekinian itu yaitu asas yang memang harus saat ini juga kita bahas gitu loh. Jadi permasalahan yang saat ini namanya asas kekinian, bukan asas yang tempo-tempo lalu gitu. Masalah yang udah zaman bahula kita bahas itu udah enggak, istilahnya kekinian. Paham ya? Itu kegiatan sekilas dan juga asas dalam kegiatan bimbingan konseling kelompok. Paham? Sebelumnya memang kabarnya sehat nih? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi tak kenal maka tak sayang, benar ya? Benar. Tak sayang maka tak cinta. Nah, maka dari itu kita sebelum memulai kegiatan, saya ingin kita kenalan dulu ya, ta'arufan dulu agar menambah keakraban kita dalam kegiatan ini. Ya, ini berhubung dari random ya, beda-beda kelas. Dan juga saya juga belum terlalu mengenal semuanya. Baiknya kita perkenalan dulu ya. Setuju? Setuju, Bu. Dimulai dari saya dulu. Nanti lanjut ke kanan, oke? Sepakat kanan saya? Sepakat. Sepakat. Oke, perkenalkan Ananda sekalian, nama Ibu Putri Oktavia Sari, Ibu dipanggil Ibu Putri. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Sidikalang. Nah, saya di sini sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih saya di sini karena saya memang ditempatkan di sini sebagai guru BK. Alhamdulillah. Hobi saya adalah makan. Ya, saya suka makan, ngemil maksudnya. Dan saya juga memiliki karakter yang agak ceria, kadang-kadang cuek, gitu ya. Oke, itu saja. Mulai ke kanan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arina Husna Salsabila. Saya dari kelas 93. Hobi saya traveling, terus berenang juga. Oh iya. Terus saya juga orangnya suka ngerosting orang. Roasting orang ya. Roasting itu gimana? Kayak
kepoin orang. Kayak misalnya gini loh, Bi. Bu, di sini ya, kayak terus kali kan. Ya. Oke, roasting itu ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Eni Purnama Sari Bagaya, kelas 95. Saya memiliki karakteristik lumayan hemat. Lumayan hemat ya. Bagus lumayan hemat. Jadi banyak tabungan. Iya Bu. Terus hobi saya itu ya tidur, Tidur, dengan makan. Iya. Oke, itu aja. Iya Bu. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Moza Aulia Rizkia. Hobi saya bermain game dan healing. Moza Aulia ya. Dipanggil apa? Moza. Hobinya? Hobinya healing sama main game. Healing. Wow, healing. Healing itu gimana maksudnya? Dia selalu jenuh apa makanya selalu healing gitu? Iya Bu, pergi sendiri ke sendiri. Oh, iya. Nanti inilah. Adalah kita ngomong berdua aja. Oke, Moza, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir dari kelas 95. Hobi saya memasak, makan, dan tidur. Memasak, makan, dan tidur. Oh, untungnya masak dia juga hobi. Jadi nggak hanya makan doang. Karena kalau makan doang kasih orang tua kan. Iya. Karakteristik saya itu pendiam, tapi kadang-kadang kalau misalnya udah dekat nggak bisa diam. Oh, pendiam tapi nggak bisa diam. Pendiam sama yang biasa aja. Tapi kalau udah sama yang dekat dia nggak bisa diam. Oh, iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Hedi Adila. Hobi saya berenang dan bermain game. Karakteristik saya suka tidur, terus suka menabung juga. Oh, suka menabung. Kasih aplaus dulu. Ada 2 orang yang suka nabung. Ini kayaknya kemungkinan tabungannya banyak ini ya. Iya. Suka tidur ada juga berapa orang ya. Memang generasi sekarang memang generasi rebahan kayaknya ya. Iya, nanti agak kita kurangin ya rebahannya ya, karena kita harus menjadi generasi yang melek akan dunia gitu. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dini Jahra Cunyago. Saya dari kelas 95. Hobi saya berenang, main sepeda. Oke, Liwi hobinya berenang dan main sepeda. Iya. Dari sejak kapan suka main sepeda? Dari SD. Sampai sekarang suka main sepedaan. Oke ya, seperti Presiden Jokowi ya suka main sepeda ya. Lanjut, saya suka jajan, Oh, scroll TikTok juga. oh, Liwi suka jajan dan Scroll TikTok. scroll TikTok. Oh, ya di TikTok memang banyak. Di situ ada toko-toko online juga kan? Ada juga. Iya kan ada TikTok online kan? Itu murah-murah katanya. Udah gitu di TikTok juga ada sih nambah wawasan kita. Kalau kontennya kita lihat bermanfaat. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Hendy Polibor. Siapa namanya? Hendy Polibor. Henti. Hobi saya berenang sama suka baca novel, terus ada game juga. Karakteristik saya sedikit barbar. Sedikit barbar. Oh, Henti orangnya sedikit barbar. Tapi Henti ini orangnya suka baca novel. Jarang-jarang loh orang yang suka membaca. Novel kan kategori buku ya. Walaupun itu novel, cuman kan intinya jarang sekali anak sekarang itu suka membaca. Bagus juga hobinya. Ya. Oke, kita udah saling mengenal. Udah saling kenal kan? Kalian juga ada kenal saya juga udah satu-satu mengenal kalian. Kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Apakah semua sudah bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, jadi alur kegiatannya adalah pada kegiatan kita kali ini masing-masing anggota kelompok mengungkapkan masalahnya, masalah yang ia alami ya. Saya harap kalian jujur kepada saya karena di sini ada asas kerahasiaan, kita jamin akan kita peganglah rahasianya, nggak akan muncul ke luar-luar. Kita semua akan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan ini. Oke? Jadi masing-masing anggota kelompok akan mengungkapkan masalahnya. Namun sebelum itu kita akan mengucapkan ikrar dulu ya, ikrar konseling kelompok. Ini ada ikrar konseling kelompok yang akan dibacakan oleh temennya, cukup 1 orang mewakili aja ya. Nanti yang lain pada mengikuti. Oke, silakan. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling
konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini mengatakan bahwa saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya atau keterangan lainnya yang saya terima, yang saya terima, baik dari diri saya baik dari diri saya atau dari siapapun atau dari siapapun juga, juga, yaitu data atau keterangan yaitu data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak diketahui orang lain. diketahui orang lain. Baik, terima kasih sudah membacakan ikrar konseling kelompok. Ini sudah menjadi janji kita ya, kita seperti sudah disumpah. Berarti masalah yang kita bahas dalam forum ini, dalam kegiatan ini, di ruangan ini tidak keluar dari ruangan ini. Jangan salah satu di antara kita di sini mengeluarkan masalah privasi yang kita bahas. Oke? Jadi saya harap kalian di sini sukarela, terbuka, aktif untuk mengemukakan permasalahannya dan juga tanggapan terhadap temannya. Kita mulai dari siapa dulu? Sebelah kanan atau sebelah kiri saya? Kiri. Tadi sebelah kanan perkenalan, oke. Sekarang sepakat sebelah kiri. Diungkapkan aja permasalahannya, masalah apa yang terjadi pada dirinya, yang jadi keluhan dia selama ini. Jadi nanti kita sepakati masalah apa yang harus kita bahas, yang urgent sekali. Ini masalahnya sudah dibahas loh, karena emang ini masalahnya harus gitu. Kalau misalnya nanti lama dibahas akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang kita bahas adalah masalah yang paling urgent di antara masalah yang lain. Silakan, Heni. Henti. Sedikit minder sama Devi. Tinggi tentang tinggi badan ya, minder. Ada masalah yang lain? Tidak. Oke, Henti mengatakan masalahnya itu minder, nggak percaya diri sama tinggi badannya. Ya, lanjut, Devi. Terus Jadi insecure sama orang yang cantik dan juga kondisi wajah yang kadang muncul jerawat, agak bermirip ya, karena judulnya nggak percaya diri ya. Lanjut. Kurang pede tampil depan umum, terus terutama sama badan saya kurang bagus. Agak iri lihat badan orang yang bagus gitu. Bagaimana ini tidak pede di depan umum, maksudnya ngomong depan umum gitu ya? Iya, gara-gara penampilan. Oh begitu. Sama juga ya kasusnya, masih tentang kepercayaan diri. Selanjutnya tinggi badan, nggak pede, karena agak imut gitu badannya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu permasalahannya. Lanjut. saya nggak pede sama muka bu, terus postur tubuh minder sama yang cantik, terus pintar. Loh, banyak banget ya. Nggak pede sama muka, postur tubuh, sama kawan yang cantik, dan sama yang pintar. Ini komplit nih, pakai komplit ini ya, semuanya ya. Oh iya. Lanjut. Aku kayak malu kan berteman sama orang yang kaya gitu, terus kayak malu sama berteman sama orang pintar, tapi malu gitu. Mau tapi malu. Oh, malu berteman sama yang kaya. Tapi kalau kaya memang malu, tapi kalau yang pintar itu yang maunya berteman sama orang pintar, tapi kayak minder gitu, kenapa bodoh kali gitu. Oh begitu. Iya ya, agak minderan gitu ya. Judulnya juga berarti kurang percaya sama dirinya sendiri, berarti percaya diri juga. Lanjut. Aku juga kurang, gara-gara tinggi juga kurang pede. Kurang pede. Iya. Saya juga jarang insecure bu, tapi
kalau misalnya dia lebih cantik gitu kayak insecure dari pintarnya atau enggak Oh, dari iya. bibirnya, dari putihnya gitu. Oh, mirip-mirip nih, ini berkesinambungan semuanya ini adalah kasusnya tentang kepercayaan diri ya. Iya ya. Oke, karena semuanya sama ini tentang kepercayaan diri, tapi kita ambil salah satunya yang paling betul-betul jadi masalah yang berat, masalahnya kompleks. Ya, masalah kompleks. Jadi yang kita bahas adalah masalahnya dari Moza aja ya, setuju ya Moza? Jadi kita di sini, saya sebagai pemimpin kelompok, saya sebagai guru BK dan juga pemimpin kelompok di sini di kegiatan ini dan juga teman-teman lainnya akan kita bahas permasalahan terkait masalah yang Moza alami. Memang sedikit banyaknya juga teman-teman yang lain ngalami, cuman kenapa Moza dipilih? Moza lebih kompleks masalahnya, nggak apa-apa ya. Karena memang di sini ada asas kerahasiaan kok, jadi jangan takut. Dan kita harapkan setelah kegiatan ini adalah perubahan perilaku, perubahan dari masalahnya itu jadi berkurang gitu, bahkan hilang. Kita harapkan seperti itu. Mau kan? Mau, oke? Baik anak-anak sekalian, terkait tentang kepercayaan diri ini, coba Moza jelaskan lebih lanjut, maksudnya diuraikan lah lebih spesifiknya masalah yang Moza alami biar kita tanggapin gitu. Jadi gini Bu, Agak kuat dikit enak. saya sering jalan lihat orang cantik, itu dia nunjuk-nunjuk saya Bu, kayak ini ada dia itu, kayak nunjuk muka Bu. Makanya saya sering pakai masker karena nggak pede. Nggak pede. Oh, jadi ditunjuk-tunjuk gitu ya? Kayak mana cara nunjuknya, gimana? Saya masih kurang paham. Digibahin Bu, kan saya tahu. Gitu ya. Selain itu ada lagi Moza ceritanya, itu kan tentang yang diejein ya, maksudnya kita seperti digibahin ya ketika kita lihat orang yang lebih cantik yang ngatain kita. Ada lagi? Kalau soal pintar Bu, aku guru nyuruh harus ambis terus Bu, harus juara. Jadi orang tua Moza adalah seorang guru ya? Iya. Ibu atau bapak? Bapak Bapak guru di mana? di mana? Oh iya, jadi karena memang orang tua adalah seorang pendidik, juga menginginkan anaknya untuk selalu mendapatkan peringkat ya, juara. Dan Moza gimana di kelas? Apakah memang peringkatnya lumayan? Waktu kelas 8 juara Bu, bertiga. Itu pun kayak ditekan juga Bu, harus juara satu lagi. Oh begitu ya, memang ada istilahnya penekanan dari orang tua ya. Tapi tetap di Mozanya sendiri gimana? Melakukan itu terpaksa atau gimana? Atau memang kan namanya juga kan kewajiban pelajar, memang harus belajar gitu? Terpaksa sih Bu, karena tertekan juga di rumah kalau dipaksa belajar terus. Begitu ya. Ada lagi Moza? Berarti seperti itu kurang lebih permasalahan yang dialami oleh teman kita Moza. Ayo teman-teman sekalian ditanggapi, dikasih saran, karena kalian kan seusia gitu. Jadi ketika kita seusia, kita lebih memahami isi hati teman kita, dan masukan yang kita berikan itu biasanya lebih masuk kepada teman kita dan dia mau melakukannya. Oke, coba siapa yang ingin memberikan tanggapannya terkait masalah yang Moza alami biar lebih percaya diri atau nggak terlalu mandang gibahan orang, jadi kan nggak terlalu mudah tersinggung gitu. Bagaimana? Enggak? Jadi gini, Iya nggak apa-apa. kalau misalnya kali ceritain orang, udah nggak biarin aja. Lagian kan orang juga nanti yang berdosa. Terus kalau misalnya dia pakai orang, ya lawan balik. Arina mau seperti itu ya, jadi tanggapan Arina ya. Iya. Kalau terkait dari orang tuanya Moza gimana? Kalau dia nasihati didengar aja, diikutin aja apa maunya. Jadi kalau tertekan ya curhat sama Allah aja, karena kalau kita curhat sama kayak teman gitu, karena teman punya teman lagi pasti diceritain lagi nya. Jadi gitu aja sama Allah Tapi aja itu, gitu. tapi orang tua juga nggak bisa terlalu memaksakan si anak, karena kemampuan si anak juga belum tentu. Ada batasannya Iya. dia. Kayak jangan paksa. Kalau Iya. dia mampu bisa
kemampuannya sendiri sampai batasnya sendiri. Iya, setiap anak itu sebenarnya punya potensi yang dimiliki. Setiap anak itu unik dan istimewa. Nggak semua orang mungkin pandai matematika. Si A bisa matematika, si B bisanya melukis, si C bisanya apa misalnya menyanyi. Jadi memang setiap anak itu unik dan punya potensi. Namun kembali ke jati diri orang tuanya masing-masing. Setiap orang tua itu berbeda dan kita tidak bisa memaksakan orang tua si Moza. Jadi bagaimana ke kita lah sebagai anak. Nah benar tadi yang dibilang temennya, sekedar didengerin aja, iya dengerin arahan dari orang tua. Itu kan nasihat gitu. Nasihat anggap aja sebagai tanda cinta. Jadi pengalaman saya dulu sebagai seorang anak, saya masih anak sampai sekarang memang kan, saya juga ada punya anak, jadi saya merasakan yang namanya nasihat itu adalah bukti cinta dari orang yang memberikan nasihat. Kalau kita menganggap itu adalah sebuah tanda cinta, kita akan nggak terlalu sensitif hati kita. Kita berpikirannya positif aja, gitu. Karena apa? Kita nggak bisa memaksakan orang tua harus seperti apa yang kita mau. Kalau kita bakal jadi orang tua, kita masih belum tahu bakal orang tua seperti apa kan? Hanya saja kita sebagai anak tahu porsi kita. Dan juga anggap itu sesuatu yang baik. Oh orang tua aku sayang sama aku, itu tanda cinta mereka gitu sama aku. Jangan terlalu diambil pusing, ya biar nggak sering nangis. Udah gitu tetap dilakukan, hanya saja sesuai dengan kata temennya porsi si Moza. Jadi porsi si Moza itu sampai semana sih? Ya udah, jangan terlalu dipaksakan banget, hanya saja tetap dilaksanakan, ya. Karena kalau malas juga berdampak buruk kepada kita. Ya, kalau kita terbiasa akan malas, menjadi generasi yang hancur. Iya benar. Orang yang nggak sukses itu orang yang pemalas. Orang yang sukses itu adalah orang yang rajin, rajin di bidangnya memang. Paham ya? Jadi ya kalau tentang orang tua itu seperti itulah saya tambahin. Terus tentang yang kita minder karena diapain orang itu, ada yang ngasih tanggapan lagi, menambahkan ketika kita lihat yang lebih cantik, dia lebih pintar misalnya, kita minder, itu gimana? Kan Allah udah menciptakan porsi masing-masing kan, udah memang itulah yang paling cantiknya dirinya. Jadi berarti ya gue usah ngerasa ya ini cantik kali, aku kayak mana gitu. Ya berarti memang kayak gini aja mbak, kita memang ini lah cantiknya gitu aja. Iya ya. Kenapa juga orang cewek-cewek suka minder? Karena kan bu, dunia ini milik si cantik. Jadi kalau yang cantik itu pasti diratukan gitu bu. Oh Dia dunia ini dibanggain. cantik. Iya, kalau cantik itu kan bu pasti dia dihargai gitu. Kalau nggak cantik dia di Iya, pasti ya, iya itu. Kalau itu cuma sebagai kawannya. Iya betul. Oh gitu ya. Sepertinya masalahnya ini juga ya, menyangkut paut ya, kecantikan, kepintaran gitu ya, menyangkut dengan kepercayaan diri. Ya, jadi ada juga saya tambahin sedikit ya, agar kita tidak terlalu insecure dengan keadaan kita yang seperti itu, kita harus memahami juga potensi diri kita. Gitu. Di balik kekurangan kita, pasti ada kelebihan yang kita miliki. Allah menciptakan kita nggak hanya kekurangannya aja, iya kan? Iya, Bu. Itu seimbang. Pasti ada kelebihan, kemampuan, keunggulan yang kita miliki. Nah, munculkanlah keunggulan kita itu, tampilkan kepada banyak orang. Istilahnya kita tampilkanlah, biar supaya juga hilang minder kita, muncullah percaya diri kita. Misalnya nih, si Liwi, dia nggak pandai nih bidang studi apa ya, MM ya, matematika atau IPA ya, itu kan biasa agak rumit ya, matematika IPA ya, karena kemampuan berpikir ya, numerik. Jadi tapi si Liwi ini seninya bagus, dia ikut FL2SN juara misalnya ya, tingkat kabupaten juara, di provinsi juga dia membawa nama kabupaten, dia masuk ke nasional. Nah berarti jangan minder karena dia memang nggak paham matematika atau dia memang nggak sanggup dengan bidang studi itu. Tonjolkanlah kemampuan di bidang dia gitu. Nantinya pelan-pelan kepercayaan diri sendiri akan timbul. Itu tentang misalnya akademik ya, tentang akademik. Saya yakin setiap orang itu istimewa, ada keunggulannya masing-masing, ya kan?
Saya yakin seperti itu. Begitu juga dengan anda sekalian. Saya juga ada kekurangan kok, gitu. Tapi nggak terlalu saya pikirin banget, karena kalau saya pikirin banget, yang ada saya sedih, nangis terus gitu. Kita harus mensyukuri keadaan kita. Kita lahir begitu istimewa. Kita diciptakan dengan sempurna, ya kan? Semuanya ada. Itu nikmat loh. Harus disyukuri. Agar nikmatnya bertambah. Ya, terkait kecantikan, dunia ini terlihat cantik, kan kalian cantik juga di mata orang tua kalian, ya kan? Iya, Bu. Semuanya Anak juga siapa cantik, sih Bu. dianggap jelek sama orang tuanya? Ada? Enggak, Bu. Ada? Nggak ada kan? Karena saya yakin sejatinya setiap orang tua itu mengatakan anaknya adalah cantik, anaknya adalah tampan gitu, dibanding anak orang, dibandingkan tetangga. Jadi kalian harus yakin kalian itu adalah cantik, kalian itu adalah pintar di bidang kalian. Kalian itu tingginya proporsional, tahu proporsional? Sesuai dia, istilahnya memang seperti itu dia tingginya, nggak berlebihan, nggak kekurangan gitu. Jadi memang ya kita harus yakin dengan keadaan kita, dan juga apalagi ada lagi salah satunya solusinya agar kita menambah percaya diri. Jangan dibanding-bandingkan kita sama orang lain. Iya benar, kasih aplaus dulu buat temennya. Benar, coba lanjut lagi, jangan dibandingkan itu gimana maksudnya? Ya pokoknya karena orang cantik dia ya kayak mana nih, yang sana cantik kali, aku kenapa lagi dikali. Pokoknya ya aku juga cantiknya, dia cantik versinya dia sendiri, aku cantik versiku sendiri, kayak gitu. Oh iya benar, jangan dibandingkan. Tahu nggak, salah satunya kita harus berteman juga dengan orang yang positif. Ya, kalau orang yang kita temani adalah teman dekat kita, orang yang positif, kita akan terbawa pengaruh positif. Kalau kita berteman sama orang yang komunitas minder, kita akan minder gitu loh. Jadi jangan berteman sama orang yang minder juga, nanti kalian jadi buat komunitas nih, ya. Jangan ya, jangan. Jadi kalian harus bisa bangkit, terutama Moza ya, harus bisa bangkit dalam keadaan kalian. Raih cita-cita kalian. Nggak ada orang yang sukses itu nggak percaya diri. Bapak Heru Tanjung sukses itu hanya percaya diri. Siapa lagi? Jadi setiap orang yang sukses itu percaya diri akan kemampuannya, akan wajahnya dan sebagainya gitu loh. Ya, kalau teman kita positif, misalnya dia akan memberikan dampak yang positif terhadap kita. Teman kita punya pede banget, pelan-pelan kita akan menjadi orang yang pede. Seperti itu, ya kan? Ada nggak yang ngasih gambaran lagi terkait tentang kepercayaan diri? Ada lagi? Ada? Tadi udah berhenti dengan orang lain ya. Kita berteman dengan orang yang positif. Kemudian jangan hiraukan, tadi udah terbahas juga ya, jangan hiraukan komentar miring dari orang lain. Kita udah bahas di awal, itu juga salah satunya. Kalau memang itu membuat kita down, jangan terlalu dipikirkan. Yang kita pikirkan adalah kita harus terbuka terhadap saran yang membangun. Kalau misalnya ada saran membangun, kita jangan tertutup. Kita harus mengikuti saran tersebut. Kita terbuka karena sarannya, agar menjadi orang yang lebih baik lagi kitanya. Karena kita juga nggak bisa terlalu tertutup. Maksudnya apapun kata orang nasihat kita nggak jalankan. Makanya kita untuk hal-hal yang membangun harus terbuka. Ya, Iya, Bu. gitu. Jadi Moza ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita kali ini mungkin tadi kata Moza sampai di situ aja. Mudah-mudahan harapan kita permasalahan yang dialami Moza khususnya ini juga untuk kita semua ya, karena tentang kepercayaan diri dapatlah kita atasi, kita minimalisir lah insecure kita, tidak percaya dirinya harus kita minimalisir agar tidak mengganggu yang namanya kemajuan kita.
kemajuan kita untuk mencapai cita-cita kita. Paham ya? Jadi pertemuan kali ini mungkin sampai di sini aja. Saya minta satu orang mungkin memberikan kesimpulan kepada kegiatan hari ini, kegiatan kali ini terkait yang kita bahas. Boleh satu orang mengungkapkan pendapatnya terkait kesimpulan kegiatan kita, tentang kesimpulan kita. Ya. Maksudnya intisari kegiatan kita. Tapi nggak tahu menyebutnya atau Iya, ya ada susunan ya kata-katanya. Nanti mungkin bagian ini dikat, karena memang harus disentuh. Nanti ini. Dingin Bun. Minggu yang buat kameranya Bun. Apa kan dekat. Nanti lanjut. Agak kuat ya Kak. kayak yang bilang sebagai tadi, kalau memang misalnya belum percaya diri, kayak coba dulu dikit-dikit yang mana belum percaya diri itu dibagusin dulu, jangan kalau mau berubah kayak dikit-dikit dulu. Misalnya kan katanya tadi masih minder sama yang cantik, kalau misalnya masih minder kayak pikir aja pakai diri sendiri, aku tuh kan cantik juga tapi pakai versi aku sendiri gitu. Jangan langsung gimana ya, misalnya kalau misalnya dia bagus, coba juga kalau jadi lebih bagus gitu. Jangan langsung kayak aku kayak gininya gitu. Hanya Tambahkan, kalau misalnya kan kalau ngeliat orang kan cantik gitu kan, terus kalau kita ngerasa ya jelek gitulah kan, ya udahlah kalau aku jeleknya dalam fisik mungkin bisa lah yang lain bikin entah kepintarannya atau apa namanya kreasinya atau entah apalah gitu, tentang apa ya kelebihannya gitu, kelebihannya yang dinaikkan terus insecure-nya diturunkan. Iya benar. Jadi kata teman kita itu merupakan kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kita di sini mengambil hikmah lah ya dari kejadian ini, permasalahan Moza, berkaca juga pada diri kita sendiri. Jadi agar kita juga keseluruhan jangan jadi orang yang minder. Kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri. Oke, itu aja. Karena kita tadi memulai dengan doa, ya, kita akhiri juga dengan doa. Oke. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, kita lantunkan doa. Berdoa menurut saya masing-masing, doa dimulai. Selesai. Oke. Nanti kita akan ada pertemuan kembali ya. Selanjutnya mungkin minggu depan ya, nanti saya kabari lagi melalui WA terkait kegiatan ini, mungkin tindak lanjut dari permasalahan yang kita alami sekarang. Jadi kita lihat dulu progres si Moza ini sampai mana progresnya ya, progresnya sampai di mana. Ketika pertemuan selanjutnya kita bahas ulang, kita refleksikan gitu ya. Oke, sebelum kita tutup dengan salam, saya ingin kita nyanyi dulu sebentar. Ada yang tahu lagu Sayonara? Tahu? Sayonara. Kenal kan? Tahu kan? Oke, kita nyanyi lagu itu dulu, baru kita tutup dengan salam ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, terima kasih Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.